Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mulai pelajaran ke-8. Aku memuliakan Tuhan dengan lidahku, yang diambil dari Yakobus 3 ayat 1-12. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk istirahat yang cukup buat kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk belajar tentang firman Tuhan di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus-Mu turut bekerja bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus kiranya menolong kami, membimbing kami dalam kami belajar tentang firman. Terima kasih ya Bapa. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu ada dua fungsi lidah. Yang pertama sebagai indera pengecap, kita bisa merasakan pahit, manis, asam, pedas, dan seterusnya. Kita juga bisa merasakan sorsa. Yang kedua, lidah dapat membantu seseorang berkomunikasi. Kita bisa bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Di pelajaran ini, kita juga diingatkan akan bahaya lidah. Mau tahu tentang lidah? Mari kita dengarkan penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yakobus 3 ayat 1-12.
Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah memuliakan Tuhan dengan perkataan. Mari kita mulai renungan ini dengan merenungkan apa itu dan bagaimana caranya memuliakan Tuhan menurut Alkitab. Di Yohanes 4 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus sendiri berfirman, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rasul Paulus menjabarkan firman Tuhan Yesus ini di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ayat-ayat tadi, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa memuliakan Tuhan adalah menyembah Tuhan, adalah beribadah kepada Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa menyembah Tuhan harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa salah satu bentuk penyembahan adalah dengan mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita di sini termasuk perkataan kita, yaitu perkataan yang keluar dari tubuh kita, dari mulut kita, dari lidah kita, dikontrol oleh Roh Kudus dan berlandaskan firman Tuhan. Itulah dalam roh dan kebenaran. Mengetahui bahwa perkataan kita harus berlandaskan firman Tuhan, mari kita renungkan Yakobus 3 ayat 2. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, Yakobus 3 ayat 2, firman Tuhan menyatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di dalam versi Bahasa Indonesia firman Allah yang hidup, ayat yang sama menyatakan kalau seseorang dapat mengendalikan lidahnya, ini membuktikan bahwa ia dapat mengendalikan diri dalam segala-galanya. Di versi terjemahan baru, firman Tuhan mengatakan perkataannya. Di versi firman Allah yang hidup, firman Tuhan mengatakan lidahnya. Ditafsirkan di sini, perkataannya dengan lidahnya sangatlah berhubungan erat. Hubungan erat ini adalah dalam bentuk dengan lidahnya seseorang menyampaikan perkataannya. Dengan mengetahui lebih jauh hubungan antara perkataan dan lidah, mari kita renungkan lebih dalam Yakobus 3 ayat 2 ini. Untuk itu, saya akan membawa kita semua ke versi bahasa asli, bahasa Yunani dari ayat ini. Untuk gampangnya, saya akan mempergunakan versi bahasa Inggris, yaitu dari King James Version, yang adalah terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Di dalam versi King James ini, firman Tuhan menyatakan, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. Kita akan merenungkan kata perfect yang di dalam versi terjemahan baru diterjemahkan sebagai sempurna. Di dalam bahasa Yunaninya, kata perfect ini adalah teleios, yang kalau diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahannya adalah mature. Dengan demikian,
Frasa perfect man dapat pula ditafsirkan sebagai mature man, yang kalau diterangkan di dalam bahasa Indonesia adalah manusia yang dewasa. Dalam konteks ini yaitu manusia yang dewasa secara rohani. Dari ayat 2 ini pula kita mengerti bahwa manusia yang dewasa secara rohani, yang menurut versi terjemahan baru adalah orang sempurna, adalah orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, adalah orang yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa orang yang perkataannya tidak bersalah, perkataannya benar. Sebentar lagi kita akan renungkan lebih jauh apa yang dimaksud dengan perkataan yang tidak bersalah, perkataan yang benar ini adalah orang yang secara rohani dewasa, dan kita mengetahui inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk seorang anak Tuhan semakin hari semakin menjadi dewasa di dalam kerohaniannya. Masih dari ayat yang sama, mari sekarang kita renungkan apa yang dimaksud dengan perkataan yang tidak bersalah, perkataan yang benar itu, dan hubungannya dengan pertumbuhan rohani, yang dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa seseorang bertumbuh secara rohani apabila seseorang itu dari hari ke hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 6 menegaskan hal ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salah satu penafsirannya adalah kalau seseorang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia adalah anak Tuhan, maka dia wajib hidup, melakukan hal-hal, bertindak, berkata-kata seperti Kristus melakukan hal-hal, bertindak, berkata-kata. Di dalam konteks renungan kita kali ini, semakin seseorang dari hari ke hari berkata-kata seperti Tuhan Yesus berkata-kata, maka semakin seseorang termaksud bertumbuh dewasa secara rohani. Mari kita renungkan lebih jauh mengenai perkataan atau berkata-kata ini. Masih di ayat 2, kata word yang di dalam bahasa Yunaninya logos adalah kata firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kata word yang ada di King James Version, yang adalah kata perkataan yang ada di versi terjemahan baru, yang di dalam bahasa Yunaninya adalah logos, adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan lebih jauh bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Artinya firman Tuhan. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan di ayat 2 Yakobus 3 ini, only logos offends not. Hanya firman Tuhan yang tidak bisa bersalah. Hanya firman Tuhan yang benar. Artinya, hanya perkataan yang adalah firman Tuhan, hanya perkataan yang adalah dari Alkitab, yang adalah perkataan yang tidak bisa bersalah, yang adalah perkataan yang benar. Secara tersirat, ayat 2 Yakobus 3 ini menjelaskan lebih jauh, only logos bridles the whole body. Hanya firman Tuhan yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Dengan kita mengetahui logos, firman Tuhan, di Yakobus 3 ayat 2 ini, mari kita renungkan lebih jauh lagi akan hubungan antara
perkataan seseorang dengan keserupaan orang termaksud dengan Tuhan Yesus melalui Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di dalam ayat-ayat ini secara tersurat Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah sama persis dengan firman Tuhan. Salah satu penafsiran dari pernyataan ini adalah pada saat seseorang mengatakan firman Tuhan, seseorang itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya seseorang itu menyerupai Yesus dalam perkataannya. Dari renungan kita atas 1 Yohanes 2 ayat 6 dan Yakobus 3 ayat 2 serta ayat-ayat lainnya, menjadi serupa dengan Kristus adalah mencapai kedewasaan rohani. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus adalah semakin hari semakin dewasa secara rohani. Dan untuk mengetahui dengan lebih jelas bahwa menjadi serupa seperti Kristus dalam perkataan adalah suatu ibadah yang memuliakan Tuhan, dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa hanya anak Tuhan, pengikut Yesus yang sudah lahir baru, yang di dalam dirinya ada roh Tuhan Yesus. Artinya si yang bersangkutan ini ada di dalam roh yang dapat menyampaikan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan yang disampaikan ini adalah dalam kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 tadi. Artinya, seseorang yang menyerupai Yesus dalam perkataan, artinya seseorang yang berkata-kata berdasarkan firman Tuhan adalah seseorang yang beribadah kepada Tuhan dengan benar, adalah seseorang yang menyembah Tuhan dengan benar, adalah seseorang yang memuliakan Tuhan dengan benar. Yakobus 3 ayat 3 sampai 12 secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan bahwa perkataan yang dilandasi oleh firman Tuhan, oleh Alkitab adalah memuliakan Tuhan. Di ayat 3 Rasul Yakobus mengatakan perkataan yang dilandasi oleh firman Tuhan mengendalikan seluruh badan kuda. Salah satu penafsiran dari seluruh badan kuda ini adalah kekuatan besar yang ada di luar dari seseorang yang berkata-kata berdasarkan firman Tuhan. Di ayat 4, Rasul Yakobus menyatakan bahwa perkataan yang berdasarkan firman Tuhan mengendalikan kapal. Salah satu penafsiran dari kata kapal ini adalah sesuatu yang kuat dan besar. Di ayat 8, perkataan yang berlandaskan firman Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri mengendalikan lidah. Lidah yang digambarkan oleh Rasul Yakobus sebagai api yang merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Sebagaimana digambarkan oleh Rasul Yakobus di ayat 6. Lidah yang digambarkan oleh Rasul Yakobus di ayat 8 sebagai sesuatu yang tidak dapat dijinakkan oleh seorang pun, tidak dapat dikuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Namun secara tersirat firman Tuhan mengatakan firman Tuhan dapat mengendalikan lidah ini. Di ayat 9 Rasul Yakobus menyampaikan bahwa
firman Tuhan dapat mengendalikan lidah untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Di ayat 11, secara tersirat firman Tuhan menunjukkan bahwa firman Tuhan dapat mengendalikan lidah, dapat mengendalikan perkataan manusia, sehingga perkataan manusia itu menjadi berkat. Salah satu penafsiran dari air tawar yang dimaksud Rasul Yakobus di ayat 11 ini adalah berkat. Yang semuanya ini adalah memuliakan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita mengenai memuliakan Tuhan dengan perkataan. Yang intinya adalah kita memuliakan Tuhan dengan benar, dengan kita mengatakan kata-kata yang berlandaskan firman Tuhan dengan bantuan dari Roh Kudus Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Mengetahui dengan jelas bahwa perkataan yang memuliakan Tuhan adalah perkataan yang berlandaskan firman Tuhan. Artinya, kalau kita ingin memuliakan Tuhan, maka perkataan kita harus berlandaskan firman Tuhan. Maka penerapan pertama adalah bacalah dan mengertilah firman Tuhan dengan membaca dan mengerti Alkitab secara konsisten setiap hari. Penerapan kedua adalah mengatakan dan melakukan firman Tuhan secara konsisten pula setiap hari. Artinya setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita dalam bentuk perkataan kita, dalam bentuk kelakuan kita yang dilandasi oleh firman Tuhan, yang adalah wujud nyata bahwa kita menghidupi firman Tuhan. Karena penerapan pertama dan kedua tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa urapan dari Roh Kudus, maka satu penerapan lagi adalah berdoalah selalu, berdoalah dengan tiada henti-hentinya, meminta urapan dari Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita, memampukan Anda untuk melakukan kedua poin penerapan di atas secara konsisten setiap hari berdoa, berdoa, dan berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika kita anak-anak Tuhan menghidupi termasuk melakukan firman Tuhan lengkap dengan penerapan-penerapannya yang baru kita renungkan ini, saya mengimani Tuhan kita akan dimuliakan, dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengar bukan penjelasan lebih detail dari Pastor Alex. Nah, kesimpulan dari pelajaran ini adalah ada pepatah yang mengatakan you are what you say. Ya, apa yang seseorang katakan itu mencerminkan dirinya. Oleh karena itu adik-adik, di dalam menggunakan lidah setiap hari, pergunakanlah lidah itu dengan baik, ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati orang lain, sehingga orang lain bisa melihat siapa dirimu, siapa diri kita sekalian, siapa diri adik-adik. Oke? Karena Tuhan menciptakan lidah adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan lidah untuk kita pergunakan dengan baik, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 141 ayat 3 yang mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Biarlah itu menjadi doa bagi kita sekalian setiap hari, agar Tuhan menjaga mulut kita, agar Tuhan mengendalikan lidah kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu boleh memuliakan dan mendatangkan kebaikan bagi namanya. Oke adik-adik,
Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk persembahan. Saya percaya adik-adik setia di dalam persembahan. Silahkan adik-adik mengirimkannya ke rekening ini. Dan jangan lupa kalau adik-adik tidak mau setiap minggu, adik-adik bisa mengumpulkannya sehingga akhir triwulan nanti adik-adik bisa langsung mentransfer seluruhnya. Jangan lupa adik-adik tetap menggunakan masker, menjaga kesehatan adik-adik, menjaga supaya tidak berkerumun, ya, dan selalu rajin mencuci tangan. Nah adik-adik, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas firman Tuhan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, jaga bibir kami sehingga kami bisa mengendalikan lidah kami dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa mengingatkan kami ketika kami berkata-kata. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.